Tahun 2015. Langit Karawang tampak berat, dipenuhi awan kelabu yang menggantung rendah seperti ingin menyentuh tanah. Sebuah mobil bak tua yang berguncang perlahan melintasi jalan berbatu, mengangkut 5 mahasiswa KKN dari Universitas di Bandung, Dita, Mila, Asep, Rudi, dan Sarah. Mereka duduk berdempetan di belakang, ditemani bunyi besi bergetar dan debu yang menempel di rambut. Dita memeluk tasnya erat-erat. Ia adalah tipe yang selalu gelisah di tempat baru. Bayangan hutan dan ilalang di kiri kanan jalan membuatnya merasa seolah ada mata tak terlihat yang mengintai dari dalamnya. Mila mencoba ceria, meski sesekali menatap pepohonan yang tampak seperti memutar kepala mengikuti mobil. Rudi sibuk membaca kembali berkas program kerja, berusaha rasional meski hatinya terasa aneh. Sarah memotret suasana desa, samar-samar menangkap bayangan hitam di antara ilalang setiap kali ia meninjau hasil fotonya. Asep, paling santai, beberapa kali melucu meski kadang melirik ke arah bukit yang tampak jauh, bukit besar penuh ilalang liar. Warga menyebutnya Bukit Ilalang, tapi cara mereka menyebutnya selalu terdengar seolah ada sesuatu yang ditahan. Ketika mobil bak berhenti di depan gapura desa bertuliskan, "Selamat datang di Desa Mekarsari." Angin tiba-tiba berembus kencang dari arah bukit. Ilalang bergerak seperti gelombang laut, dalam ritme yang tidak wajar, seolah sedang menari mengikuti irama yang tak terdengar. Mila berbisik sambil memegangi lengannya yang merinding. "Ini desa, kenapa kayak sepi tapi berisik? Aneh ya?" Dita tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah bukit, dan dalam sepersekian detik, ia merasa melihat seseorang berdiri di puncaknya. Sebuah siluet tipis dengan rambut panjang, ditiup angin ke segala arah. Ketika ia berkedip, siluet itu hilang. Seorang pria berusia 50-an menghampiri mereka. Ia tersenyum ramah, tapi tatapannya tajam seperti sedang menilai jiwa satu persatu. "Pak Usman, Kepala Desa Mekarsari. Selamat datang. Kalian kelompok KKN, ya? Semoga kalian betah di desa kami." Rudi mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Kami siap membantu program desa." Pak Usman memandang mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. "Tapi ingat, Desa Mekarsari punya aturan tidak tertulis. Bukan larangan, hanya hal-hal yang perlu dihormati." Dita merasakan jantungnya turun perlahan. Asep bertanya santai, "Aturannya apa, Pak?" Pak Usman menatap ke arah bukit. "Pertama, jangan pergi ke Bukit Ilalang tanpa warga." Asep tertawa kecil. "Kenapa, Pak? Ada harimau?" Pak Usman tersenyum, tapi sorot matanya kosong. "Seandainya hanya harimau." Suasana mendadak dingin. Mereka dibawa ke rumah posko KKN, rumah panggung tua milik desa. Ketika menaiki tangga kayu yang berderit itu, Sarah merasakan hawa dingin di mata kakinya, seperti seseorang meniupkan napas panjang dari bawah lantai. Di teras, seorang wanita separuh baya menyambut. "Bu Sofia, tetangga dekat posko. Kalau malam dengar suara ketukan atau suara kayak gelang, jangan dibuka pintunya ya. Biarkan saja. Itu cuma angin. Angin dari bukit." Dita dan Mila saling menatap. Asep mencibir pelan. Rudi berusaha tetap tenang. Sarah menunduk sambil meremas ponselnya. Sementara mereka masuk ke dalam rumah posko, dari kejauhan seorang lelaki tua dengan mata dalam dan penuh kecemasan memperhatikan mereka. "Pak Ujang." Ia berdiri lama, seolah sedang menimbang apakah harus memperingatkan mereka lebih jauh. Namun ia hanya menggumam pelan. "Bukit Ilalang tidak suka orang baru." Menjelang sore, Bayu dan Andri, 2 pemuda desa, mengantar mereka berkeliling untuk memperkenalkan warga. Meski ramah, gerak-gerik mereka tampak menahan sesuatu. Mereka selalu menghindari jalan yang mengarah ke bukit. "Kenapa nggak lewat sana sekalian?" tanya Dita, menunjuk arah bukit yang tertutup ilalang tinggi kekuningan. Bayu terlihat gelisah. "Itu arah Bukit Ilalang, Mbak, sore begini tidak baik ke sana."
Andri menimpali lirih. Di sana, sering terdengar suara tarian. Tatapan Dita membeku. Suara tarian? Andri menunduk dan tidak menjawab lagi. Malam pertama di posko sangat sunyi. Pagi di desa Mekarsari tidak seperti pagi kebanyakan. Udara terasa berat dan tajam, seperti pisau dingin yang menempel di kulit. Awan kelabu menggantung rendah, dan burung-burung enggan berkicau. Hari itu, sesuai arahan Pak Usman, kelompok KKN melakukan survei lokasi program kerja bersama dua pemuda desa, Bayu dan Andri. Keduanya berjalan dengan langkah cepat, seolah ingin segera menjauh dari sesuatu. Dita berjalan paling belakang, matanya sesekali melirik ke arah ilalang tinggi yang tampak seperti dinding tak berujung. Sejak malam pertama, ia selalu merasa ada langkah yang menirukan langkahnya dari belakang, tapi setiap kali ia menoleh, ilalang hanya bergoyang perlahan. Mila mencoba berlaga santai, tapi tangannya terus meremas ujung baju. Rudi membawa kamera sebagai dokumentasi, padahal dalam hati ia ingin sekali mengakhiri tur ini. Sarah berkali-kali memegangi tengkuknya, mengeluh seperti ada hawa dingin mengikuti. Sementara Asep, yang biasanya paling banyak bicara, justru tampak murung dan gelisah sejak mendengar suara hentakan kaki semalam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke bukit. Semakin dekat, semakin sunyi suara desa di belakang mereka. Bukit itu menjulang perlahan di depan mata. Hamparan ilalang yang luar biasa tinggi, nyaris menutupi langit. Saat mendekati bukit, Sarah menutup hidung. "Kalian cium gak? Bau melati, tapi busuk, kayak bunga yang dipaksa mekar." Dita merasakan hal yang sama. Aromanya begitu kuat, seolah menempel di tenggorokan. Bayu berhenti tiba-tiba. Ekspresinya berubah tegang. "Kalau kalian cium bau melati, jangan ngomong apa-apa. Jangan disebutin. Di sini, itu bukan bau bunga." Asep tertawa tegang. "Ya terus bau apa?" Bayu tidak menjawab. Andri hanya menatap bukit, matanya redup seperti menyimpan trauma. Saat mereka mulai menyusuri bukit, ilalang menjadi semakin tinggi. Terlalu tinggi bagi tempat alami. Beberapa menjulang setara tubuh manusia. Dan di antara setiap helai ilalang, terdengar suara. Seser, seser, seser. Seperti ada sesuatu bergerak mengikuti langkah mereka. Mila menarik lengan Dita. Ada yang jalan di dalam ilalang. Aku dengar. Kayak kaki tanpa alas. Dita mengangguk pelan. Ia juga mendengarnya. Tiba-tiba, ilalang di sisi kiri bergerak cepat, seperti seseorang berlari di dalamnya. Semua berhenti. Sunyi. Tidak ada yang muncul. Namun Asep mulai terlihat pucat. Gue ngerasa diikutin dari tadi, kayak ada yang gak suka sama kita di sini. Andri memandangnya dengan tatapan tajam. Kalau merasa begitu, kemungkinan besar itu benar. Ketika akan turun, Asep tiba-tiba menyela. Gue sebentar ya, kebelet. Jangan liatin. Ia lari sedikit menjauh, menembus ilalang. Asep. Jangan terlalu jauh, teriak Rudi. Tapi Asep tidak peduli. Ia memilih area dengan ilalang kecil, lalu buru-buru membuka resleting. Ia tidak melihat apapun, ia hanya ingin cepat selesai dan kembali. Tanah di bawahnya terasa lembek. Sedikit menurun. Detik berikutnya, angin yang tadinya diam berubah menjadi pusaran kecil di sekitarnya. Ilalang bergerak cepat, berputar, seolah menari mengelilingi dirinya. Aroma melati busuk menjadi sangat kuat, menusuk hidungnya. Asep merinding. Dan saat ia menunduk, ia baru menyadari. Ia sedang mengencingi sebuah gundukan tanah kecil. Di pinggirnya ada batu kecil bertuliskan aksara Sunda lama, terlilit akar dan hampir tak terlihat. Bukan batu biasa. Sebuah nisan. Mata Asep membesar. Ia mundur, nyaris jatuh. Tapi tanah di bawahnya seolah menarik telapak kakinya sedikit.
Lalu, seseorang menarik napas panjang di belakangnya. Asep membeku. Ia tidak berani menoleh. Tapi suara itu sangat dekat. Terlalu dekat. Kenapa kau mengotori tempatku? Suaranya retak. Lembut. Tapi juga penuh kebencian yang dingin. Asep lari sekencang mungkin, hampir menabrak Andri dan Bayu. Wajahnya seperti kehilangan warna. Gue harus keluar dari sini. Sekarang, Rudi dan Mila panik, tapi Bayu dan Andri langsung menyuruh semua turun dari bukit. Cepat. Kalian harus pergi sebelum matahari turun. Dia pasti sudah bangun. Dita yang paling sensitif merasakan udara di belakang mereka seperti bergerak. Ada yang mengikuti dari dalam ilalang. Dan kali ini, langkah-langkah itu sangat jelas. Tuh. 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 Ritme itu. Ritme tari. Langkah seorang penari. Semakin cepat. Semakin dekat. Semakin marah. Dita tidak tahan. Ia menoleh. Di puncak bukit, di antara ilalang yang menari kencang, ia melihat sosok perempuan berbaju putih lusuh, tubuhnya bengkok seperti patah. Rambut panjang menutupi wajah. Ia bergerak dengan gerakan tari ronggeng, tapi rusak, patah, hancur. Dan dari sela rambutnya, Dita melihat sebuah senyum menganga. Bukan senyum manusia. Perempuan itu berdiri menghadap mereka. Diam. Tapi tubuhnya bergetar penuh amarah. Bayu berteriak. Jangan dilihat. Lari. Mereka semua menuruni bukit dengan ketakutan paling primitif. Dan saat mereka lari, dari belakang terdengar suara pecahan gelang kayu yang berdenting keras. Kering. Kerik. Kerang. Seolah seseorang baru saja memulai tarian kematian. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Seolah awan tidak sedang mencurahkan air, melainkan sedang meneteskan sesuatu yang lebih dingin dari air. Posko KKN terasa seperti rumah panggung yang melayang di atas kekosongan. Lampu mati. Angin diam. Dan sesuatu dari Bukit Ilalang sedang bergerak mendekat. Dita terbangun dalam kegelapan. Suara tetes hujan terdengar seperti langkah kaki kecil yang memenuhi atap. Ia mencoba meraih ponsel, tapi layarnya hanya menampilkan garis-garis kacau seperti televisi rusak. Kemudian, ia mendengar suara itu. Suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, tapi entah kenapa terasa sangat familiar. Kering. Kerik. Kerik-kering. Suara gelang kayu. Pelan. Tapi sangat dekat. Dita memejamkan mata. Ia berharap itu hanya sisa ketakutannya dari bukit. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak berada di posko. Ia berdiri di tengah hamparan ilalang. Langit hitam pekat. Dan di depan, tampak seorang perempuan berpakaian putih lusuh, menari dengan gerakan patah yang tidak manusiawi. Rambutnya menutupi wajah. Tapi setiap putaran, Dita merasa mata perempuan itu mengarah padanya, meski mata itu tidak terlihat. Tubuh penari itu retak seperti tulang kering. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara patahan halus. Krek, krek, KRRKK. Dita ingin berteriak. Tapi suaranya hilang. Ia hanya berdiri terpaku sambil menonton tarian yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat manusia. Penari itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh perlahan, lebih dari sudut normal manusia, hingga hampir 180 derajat. Dita tersentak. Dan dari sela rambutnya yang berantakan, muncul suara lirih. Kau melihatku. Dalam sepersekian detik, penari itu melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Dita menjerit, dan terbangun di kamar posko. Ia bernafas cepat. Matanya berkaca-kaca. Tapi teror belum selesai. Di ujung tempat tidurnya, tanah basah menetes. Ada jejak kaki wanita,
mengarah ke jendela. Mila mencoba menenangkan Dita, tapi ketika tidurnya kembali, ia justru jatuh dalam mimpi yang lebih buruk. Ia berada di dalam kamar posko, tapi bentuknya berubah. Dinding memanjang tak berujung. Lantai menjadi tanah basah. Ia mendengar suara seruling dari kejauhan, melodi Sunda yang seharusnya indah, tapi kini terdengar seperti lantunan orang yang sedang sekarat. Di sudut ruangan, ilalang mulai tumbuh. Muncul dari lantai, dari dinding, dari langit-langit. Mila mundur, tapi setiap langkah membuat ruangan semakin menyempit. Ilalang berubah menjadi tangan-tangan tipis penuh luka. Menjangkau, meraih pinggangnya, seakan ingin menariknya masuk ke dalam. Dari tengah-tengah ilalang itu muncul seseorang. Tubuh perempuan. Punggungnya menghadap Mila. Bajunya robek seperti baru diseret keluar dari tanah. Ketika perempuan itu berputar, wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya sobek. Matanya hitam seperti lubang. Dan rahangnya terdistorsi seakan pernah patah, lalu dipaksa tersenyum. Mila. Suara itu seperti suara banyak orang berbicara dalam tenggorokan satu orang. Kau, menontonnya mengotori makamku. Ilalang tangan itu menarik kaki Mila hingga ia terhuyung. Penari itu mendekat dengan gerakan patah-patah. Ketika wajahnya hanya sejengkal dari wajah Mila. Mila terbangun sambil menjerit. Rudi dan Sarah berlari masuk ke kamar. Mila menangis sejadi-jadinya, menggenggam lengan Dita. Dia nyebut nama aku. Dia tahu nama aku. Dita, dia lihat aku. Rudi berusaha tetap rasional. Itu cuma mimpi. Kita semua stres. Namun ia sendiri tidak tidur. Tepat ketika sunyi mulai merayap, lantai posko berbunyi tok, tok, tok dari bawahnya. Seperti seseorang berjalan di ruang kosong di bawah rumah panggung. Sarah menghampiri Rudi, wajahnya pucat. Kau dengar, kan? Iya. Ia mendengarnya. Tok, tok. Tok, tok. Tok, 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 tok. Ritmenya berubah menjadi ritme tari. Sarah menutup telinganya. Lalu, dari celah lantai, muncul sesuatu. Rambut panjang. Hitam. Basah. Pelan-pelan, seperti tangan yang meraba, rambut itu bergerak mengikuti arah kaki Sarah. Sarah menjerit dan mundur. Tapi lantai bergetar. Ada yang merenah di bawah rumah. Berjalan, mengitari. Rudi memberanikan diri mengintip. Yang ia lihat membuatnya hampir jatuh pingsan. Di bawah rumah panggung, dalam gelap, seorang perempuan merangkak dengan posisi tubuh seperti laba-laba manusia. Punggung terbalik, kepala menengadah ke atas, rambut menjuntai ke bawah. Ia menari dalam posisi itu. Mengetukkan kaki dan tangan ke tanah. Dan wajahnya menatap Rudi. Seolah ia sudah tahu sejak tadi Rudi akan mengintip. Rudi menutup celah lantai dengan hantaman keras. Tubuhnya gemetar hebat. Di bawah, dia di bawah kita. Asep adalah yang paling buruk kondisinya. Ia duduk di pojok kamar, berlutut, memeluk dirinya sendiri, bergumam lirih. Dia marah sama gue. Dia bilang gue kotorin dia. Asep mulai mencakar lengannya hingga berdarah. Mila mencoba menahannya, tapi Asep menatapnya dengan mata besar penuh ketakutan. Kalian gak lihat? Dia berdiri di belakang kalian. Dari tadi dia nari sambil ngeliatin kalian. Semua menoleh refleks. Tidak ada apa-apa. Tapi Asep melihatnya. Dia melihat Rika, penari Bukit Ilalang, berdiri di pojok ruangan dengan kepala miring dan tubuh patah. Penari itu mengangkat tangan. Dan Asep tersentak, tubuhnya seperti mengikuti gerakan yang tak terlihat. Seolah ia dipaksa menari. Seolah tulangnya ditarik dari dalam. Rudi memegang bahunya. Asep.
Fokus. Asep justru menatap kosong ke depan. Dia mau satu dari kita mati dulu, sebelum yang lain, supaya kita ngerti. Suasana posko membeku. Aroma melati busuk memenuhi seluruh ruangan. Suara gelang kayu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih dekat. Kering. Kerang. Kerang-kerang-kerang. Seakan penari itu sedang memulai tarian perang. Dan seluruh posko seperti bergetar mengikuti ritmenya. Malam itu, tidak ada yang tidur lagi. Dan semua sadar. Ini bukan teror biasa. Ini bukan arwah yang tersesat. Ini dendam seorang penari, yang mati tanpa kehormatan, dan ingin menyeret mereka masuk ke tarian kematiannya. Malam itu udara di desa Mekarsari seperti diselimuti kabut yang tak terlihat. Sepanjang jalan menuju balai desa, daun-daun pisang bergemerisik tanpa arah, seolah memantulkan bisikan yang tak sanggup dipahami manusia. Dita berjalan paling depan, menggenggam ponselnya erat-erat dengan layar yang terus redup. Di belakangnya, Mila dan Sarah tampak pucat, sedangkan Rudi dan Asep lebih banyak diam, masing-masing larut dalam kegelisahan sejak kejadian di Bukit Ilalang. Mereka berencana menemui Pak Usman, kepala desa, untuk menceritakan semua yang terjadi. Tapi balai desa tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampunya hanya tinggal satu, bergantung di sudut ruangan, berkedip-kedip seperti lilin sekarat. Ketika Dita mengetuk pintu, suara berat Pak Usman terdengar dari dalam. "Masuk saja," katanya pelan. Tapi saat pintu terbuka, ruangan balai desa itu kosong. Tidak ada Pak Usman. Tidak ada siapapun. Hanya meja panjang, kursi-kursi kayu, dan aroma aneh, seperti tanah basah bercampur dupa yang terbakar terlalu lama. "Aku yakin tadi itu suara beliau," bisik Sarah, suara gemetar. Asep mengusap tengkuknya. "Kayaknya kita harus." Lampu satu-satunya di ruangan itu menyala maksimal selama 1 detik, lalu padam. Gelap total. Mila langsung memegang lengan Dita. "Dita, jangan lepasin aku." Dalam gelap yang tebal itu, mereka mendengar sesuatu. Serat, serat, serat. Suara kaki diseret di lantai, sangat pelan, seolah makhluk yang datang menikmati setiap detik kebingungan mereka. Rudi menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya itu langsung menerangi sudut ruangan. Dan di sana berdiri seorang perempuan. Tubuhnya kurus, lehernya miring ke kiri seperti hampir patah, rambut yang basah menutupi setengah wajahnya. Kain lusuh yang dipakainya tampak seperti kostum penari tradisional, tapi robek di banyak bagian. Tanah dan ilalang menempel di seluruh tubuhnya, seolah ia baru merangkak keluar dari makam. "Tuhan," Mila terisak. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Matanya kosong. Dan senyumnya, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Siapa itu?" Pekik Asep, mundur tersandung kursi. Perempuan itu mulai menari. Gerakan lambat, patah-patah, seperti tulang-tulangnya tak lagi terhubung dengan benar. Setiap hentakan kaki membuat lantai balai desa bergetar halus. Setiap putaran tubuh mengeluarkan bunyi retak, krek-krek-krek, yang menusuk telinga dan menyayat mental. Dita merasakan bagian belakang kepalanya nyeri hebat. Ada bayangan, sekilas, tentang Bukit Ilalang, tentang sosok itu melangkah di antara makam tersembunyi. Ketika melangkah menuju mereka, lantai yang diinjak perempuan itu meninggalkan jejak lumpur hitam. "Lari!" teriak Dita. Mereka berhamburan keluar dari balai desa, pintu dibanting tertutup oleh angin kuat yang tidak masuk akal. Dari dalam balai desa terdengar suara tawa lirih perempuan itu, pelan tapi menusuk jantung. Saat mereka sudah cukup jauh, Rudi tiba-tiba menghentikan langkah. "Mana Asep?" Mereka serentak menoleh. Asep tidak ada. "Dia di belakang aku tadi," kata Sarah panik. "Dia barusan teriak, aku kira dia ikut lari." Tanpa menunggu, Dita dan Rudi berlari kembali ke arah balai desa. Di depan pintunya, mereka menemukan jejak drag, seperti tubuh diseret.
Jejak itu memanjang menuju sisi bangunan, lalu menghilang di semak-semak yang terlalu gelap untuk dilihat jelas. Rudi memanggil sekuat tenaga, "Asep! Bro! Di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya desir angin dan samar, suara gamelan dari kejauhan, seperti pertunjukan wayang yang dimainkan di tengah kuburan. Pencarian mereka semakin putus asa. Dita, Rudi, Mila, dan Sarah akhirnya menyusuri jejak lumpur itu ke belakang balai desa. Di sana mereka menemukannya. Tepat di tengah tanah becek, ada sandal milik Asep. Satu. Terbalik. Tenggelam separuh ke dalam tanah. Di sampingnya tergeletak sesuatu yang lebih mengerikan, sehelai kain lusuh penari tradisional yang sama persis dengan yang dikenakan sosok di balai desa. Di ujung kain itu, terjuntai beberapa helai rambut hitam yang basah seperti baru dicabut paksa. Mila menutup mulutnya, menahan muntah. Dia dibawa, gumam ditaliri. Dia bukan lari. Dia diseret. Dari balik pepohonan, suara langkah kaki terdengar, pelan, berat, dan ritmik. Duk, duk, duk. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang sedang mendekat sambil menari. Rudi memelototi kegelapan di depan mereka. Jangan bilang itu dia. Dari antara semak gelap itu muncullah Asep. Tapi bukan Asep yang mereka kenal. Tubuhnya gemetar seperti wayang goyang tertiup angin, kepala menunduk rendah sampai dagunya hampir menyentuh dada. Bajunya robek, lututnya berdarah, dan kedua tangannya menggantung seperti boneka rusak. "Asep," panggil Sarah hampir tak bersuara. Asep perlahan mengangkat wajah. Matanya kosong. Dan dari bibirnya mengalir senyum yang bukan miliknya. Senyum itu milik penari dari Bukit Ilalang. Tiba-tiba tubuh Asep bergerak patah-patah, memutar dengan kecepatan yang membuat sendi-sendinya mengeluarkan bunyi pecah memuakan, krek-krek-raak. Mila menjerit histeris. Dita mencengkeram lengannya. "Lari, sekarang." Tapi sebelum mereka sempat berbalik, Asep menari semakin cepat, semakin liar, semakin menyimpang dari gerakan manusia. Lalu ia berhenti mendadak. Tubuhnya menegang. Kepalanya miring tajam ke kanan. Kraak. Sendi lehernya patah. Tubuh Asep ambruk seperti boneka kayu yang talinya dipotong. Dan dari dalam bayangan pepohonan, sosok penari itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Wajahnya menganga seperti lubang kubur yang menunggu korban berikutnya. Asep menjadi korban pertama. Dan malam itu, mereka sadar. Makhluk itu tidak akan berhenti. Karena yang mereka ganggu, bukan sekadar makam, tapi tarian yang seharusnya tidak pernah diinjak manusia hidup. Angin malam di desa Mekarsari berubah tidak wajar. Awan hitam menggantung rendah, seolah hendak menimpa atap rumah-rumah kayu. Setelah kematian Asep yang tak masuk akal, Dita, Mila, Rudi, dan Sarah bersembunyi di rumah Bu Sofia, satu-satunya warga yang percaya bahwa penari itu bukan sekadar cerita. Bu Sofia terus menutup pintu dan jendela sambil membaca doa terbata-bata. "Kalian sudah menginjak tanah terlarang, makam itu bukan makam biasa. Itu tempat bersemayam penari penjaga gerbang kematian." Mila menunduk, tubuhnya menggigil. "Bu, Asep tadi, dia." "Aku tahu," potong Bu Sofia cepat. "Kalau kalian tidak berlindung, kalian akan jadi berikutnya." Tiba-tiba terdengar ketukan keras. 3 kali. DUG. 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 Bu Sofia mendadak menjerit, "Jangan buka." Ketukan berubah menjadi hentakan menghajar pintu, seperti seseorang menendang dari luar dengan kekuatan yang bukan manusia. Brak! 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 Sarah memegang kepala sambil meringis. Aku dengar suara gamelan, di dalam kepalaku, makin keras. Dita juga mendengar, bunyi gong berulang-ulang seperti dari jauh, namun terasa sangat dekat, seolah dimainkan di bawah lantai.
Rudi mengambil pisau dapur. Kalau itu Asep, kalau ada kemungkinan dia masih. Itu bukan Asep, teriak Bu Sofia, lebih keras dari sebelumnya. Apapun yang meniru wajahnya, bukan teman kalian lagi. Ketukan berhenti. Sunyi. Lalu suara yang mereka kenal muncul dari balik pintu. Lirih, retak-retak. Dit, buka, aku kedinginan. Dita tertegun. Itu suara Asep, tapi seperti berasal dari tenggorokan yang remuk. Mila mundur sambil menggeleng cepat. Jangan buka, itu bukan dia, Dit. Dita mendekat 3 langkah. Tangan gemetar terangkat ke arah gagang pintu. Rudi menariknya keras. Hei, itu bukan dia. Kau lihat sendiri tadi. Ketika Dita tersadar dan mundur, suara di balik pintu berubah. Bukan lagi suara Asep. Sekarang suara itu tertawa. Tawa perempuan, serak, panjang, dan memantul ke seluruh dinding rumah. Lampu gantung berayun sendiri, meski tidak ada angin. Lalu tiba-tiba semua jendela pecah bersamaan. Perang! Angin hitam seperti asap masuk menyapu ruangan. Di tengah pusaran itu tampak bayangan perempuan menari. Gerakan patah-patah, brutal, seolah relung tubuhnya berisi belatung yang merayap keluar. Dita dan yang lain berteriak, menutup wajah. Bu Sofia membakar dupa dari laci tua dan berteriak lantang, kembalilah ke tempatmu. Bayangan penari itu berhenti sejenak. Lalu tiba-tiba menyerang. Ia melesat seperti kilatan gelap, mendorong Bu Sofia hingga tubuhnya mental ke dinding dan jatuh dengan suara kerak memuakkan, tulangnya patah. Bu Sofia merangkak, darah mengalir dari mulutnya. Lari, keluar lewat pintu belakang. Mereka tidak punya waktu untuk ragu. Begitu pintu belakang dibuka, angin dingin menghantam wajah mereka. Halaman belakang gelap, hanya diterangi rembulan yang terhalang awan. Namun pemandangan yang menunggu mereka jauh lebih mengerikan. Di bawah pohon mangga besar, seseorang berdiri memunggungi mereka. Bajunya carik-carik. Kakinya berlumur lumpur. Rambutnya menutupi wajah. Asep. Atau sesuatu yang memakai tubuh Asep. Tubuh itu bergerak tiba-tiba. Perutnya seolah terbelah, menganga, memperlihatkan rongga kosong tanpa organ. Dari dalam rongga itu muncul tangan lain, tangan perempuan yang kurus, panjang, dengan kuku hitam seperti arang. Mila tak sanggup menahan jeritan. Rudi menarik mereka mundur, tapi tanah di bawah kaki tiba-tiba berubah lembek, seperti lumpur kuburan. Dita jatuh berlutut dan merasakan sesuatu menarik pergelangan kakinya dari bawah tanah, seperti tangan-tangan kecil yang mencoba menenggelamkannya. Sarah menendang tanah itu panik. Dita, pegang tanganku. Tapi justru saat itu, dari arah kiri halaman, muncul sosok lain. Pak Ujang. Tapi ada yang salah. Tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya terbenam ke dalam, dan setiap langkahnya mengeluarkan suara tulang berdecit. Ia menatap mereka sambil mengusap wajah seolah mencoba mengingat siapa dirinya. Dita membeku. Pak Ujang? Pak Ujang membuka mulut, dan keluar suara perempuan. Dari makam ilalang, tidak ada yang kembali. Kemudian tubuhnya terpontang-panting seperti wayang yang talinya ditarik brutal. Sebelum ambruk ke tanah, tak bergerak. Saat mereka berlari melewati tubuhnya, belakang kepala Pak Ujang retak, seolah sesuatu memaksa keluar dari tengkoraknya. Tangan perempuan yang sama merangkap perlahan ke tanah, mengejar mereka seperti laba-laba. Dita, Mila, Rudi, dan Sarah berhasil kabur menuju rumah Pak Usman, kepala desa. Mereka mengetuk pintu sekuat tenaga. Pak Usman, tolong, tolong. Namun ketika pintu terbuka, Pak Usman hanya berdiri diam. Wajahnya pucat. Matanya basah. Kenapa kalian datang ke sini? Suaranya gemetar. Kenapa? Kalian membangunkannya? Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki lain. Bayu, Andri, Rika muncul dari ruang tamu.
Wajah mereka ketakutan. "Pak, rumah kami digedor, kami melihat perempuan itu di sawah," kata Bayu terbata. Andri menambahkan, dia menari, dan tanahnya bergerak, seperti bernapas. Rika menangis tanpa suara. Pak Usman menutup pintu perlahan sambil memandang ke arah jendela. Malam ini, Bukit Ilalang telah terbuka. Roh penari penjaga tidak akan berhenti sampai kalian semua membayar. Dita menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Bayar dengan apa?" "Pak," bisiknya. Pak Usman menatap keluar dengan wajah putus asa. "Dengan satu hal, dengan nyawa kalian." Dan sesaat setelah ia berkata begitu, tepat di atas rumah itu, langit terbelah. Angin malam di desa bergetar hebat seperti di sudut rumah yang telah ditinggalkan para warga. Retakan menjalar di dinding, sejak suara-suara aneh dari Bukit Ilalang turun dan menari di antara pohon bambu. Bayangan penari dari Bukit Ilalang menggantung minyak yang jendela. Tubuhnya memanjang tidak wajar, seolah menahan napas tulang-tulangnya diregangkan menjadi benang-benang hitam yang memanjang dalam hidup mereka. Dita berjalan paling depan, Rudi ditemani Mila, Sarah, Asep, Bayu, Rudi, Andri, dan Sarah. Dan Rika berkumpul di tengah ruang tamu mereka saling berpegangan, dada naik sementara turun. Pak Usman berdiri di depan pintu. Mereka baru saja melarikan diri dari rumah sudah menyerah ketika sosok hitam tak berkepala gamelan menggema keluar seperti banteng lapar. Bukan lagi seperti dimainkan manusia. Kini mereka menuju balai desa, seperti dentuman logam. Di mana Pak Usman mengatakan bahwa kebenaran terakhir denting membuat udara bergetar, membuat dada mereka sesak. Langkah mereka mulai goyah ketika suara gamelan. Pukulan gong berat, Rudi menutup ritmis, dan tidak manusiawi. Ini gila, mulai terdengar dari arah bukit. Kita harus kabur. Gong itu terdengar sebelum ia bergerak, lantai rumah retak panjang, dan setiap kali gong dipukul, dan sesuatu mulai keluar dari celah bergetar bagai jantung raksasa yang berdetak. Ketika mereka tiba di balai desa, pintu telah terbuka. Puluhan tangan kurus, Pak Usman berdiri di tengah hijauan, wajahnya seperti tangan orang mati yang baru diangkat dari kuburan tidak lagi normal. Jari-jari itu memanjang seperti retakan kaca, mencari tubuh yang masih bernyawa. Apa yang terjadi? Rika menjerit dengan suara bertangan meraih pergelangan kakinya. Pak Usman mengangkat tangannya, Dita menariknya, memperlihatkan telapak tangan itu kuat, garis-garis bukan seperti tangan membentuk spiral, melainkan seperti akar pohon raksasa yang menjerat bukan mangsanya. Untuk diputuskan. Katanya. Tangan lain menyambar kaki Andri, kalian terlambat hingga tubuhnya terpelanting ke lantai. Seseorang dari kalian sudah memilih Andri menjerit memohon pertolongan, namun tangan-tangan itu menutup mulutnya, menariknya ke lubang gelap yang terus melebar. Kami tidak. Andri. Seseorang di antara kalian menarik sahabatnya itu, sudah membuka jalan. Terlambat. Dan seakan menjawab bawah lantai, tubuhnya balai desa sebelum ia sempat berteriak terakhir. Bayu masuk dengan langkah pelan, bunyi kerek terdengar, tangan gemetar, tulang pinggang wajah patah akibat tarikan itu. Mila memekik kecil, darah menyembur ke tepi retakan. Bayu jatuh terduduk. Kau kemana saja? Menatap lantai kosong yang baru saja menelan orang yang tumbuh besar bersamanya. Bayu tidak menjawab. Dia hilang, ia hanya menatap Dita. Bayu tergagap, kehilangan akal. Dita merasa dari luar rumah terdengar suara keras, seperti ribuan kaki menari bersamaan di atas tanah. Kenapa? Tubuh Dita merinding. Aku kasih mereka kunci. Ia tahu gerakan itu. Rudi langsung yang sama seperti yang dilakukan sosok penari itu. Kau gila, Bayu. Dan kemudian mereka datang. Bayu menunduk, tubuhnya jendela pecah seluruhnya. Barisan sosok muncul di halaman rumah. Mereka bilang kalau aku bukan manusia, mereka akan ambil nyawa semua warga desa. Mereka adalah jenazah-jenazah dari desa. Mereka sudah ambil yang meninggal bertahun-tahun lalu. Ambil Rika. Bahkan ada yang hanya tinggal kulit itu membuat ruangan seakan mengecil. Mereka berdiri berjajar seperti formasi tari tradisional. Rika hilang pagi ini. Kepala mereka terkulai. Tidak ada yang menyangka Bayu akan menyerahkan kunci tempat terlarang itu, mengikuti hentakan gamelan yang terdengar dari mana saja dan dari dijaga keluarga kepala desa. Yang paling depan adalah Pak Usman menutup wajahnya. Tapi wajahnya telah berubah jadi kehancuran total. Tempat naskah ritual disegel, rahang terbuka, kalau sudah kulit wajahnya terkelupas dari pipi, tanah kembali bergetar yang retak. Kali ini tubuhnya bergerak patah-patah, genteng balai desa jatuh satu persatu. Badan terpuntir seperti suara gong semakin dekat. Astaga, mereka berlari keluar balai desa, langkahnya untuk melihat pemandangan yang membuat kaki melangkah ke arah mereka, menari dari arah Bukit Ilalang, cahaya merah naik seperti matahari berdarah. Setiap langkahnya membuat bumi berlubang. Siluet-siluet hitam berjalan turun dari bukit. Tiba-tiba ia melompat. Gerakannya mereka tidak wajar hingga menempel di langit-langit terlalu tinggi untuk manusia. Kepalanya diputar, tangan mereka menjuntai sampai menghadap ke bawah. Kepala mereka dan Sarah menjerit bersamaan. Lebih mirip mengeluarkan suara lirih,
Dua Dengan suara tanduk sekaligus terpuntir, suara laki-laki Asep ingin dan berbalik, suara perempuan penari, tetapi tanah tiba-tiba bercampur berkah menjadi di belakang satu. mereka. Temani Kita aku menari terkunci, sampai bisiknya. mati. Pak Secara Uja muncul dari tiba-tiba balik ia jatuh kegelapan tepat ke sambil arah menyeret Bayu. Bu Sofia yang pingsan. Bayu mencoba lari. Pak Usman, tapi Asep lebih Naskah cepat. itu, tubuh Asep Mereka yang pakai sudah bukan semua. miliknya lagi jatuh tepat di Pak punggung Usman Bayu tanpa dan putus asa. menindihnya. Kalau Bayu ritualnya berteriak keras selesai, saat tulang punggungnya patah. Desa Mekarsari akan Asep hilang. kemudian menari di atas tubuh Bayu yang masih Segalanya. hidup. Setiap hentakan Bilang saja menghancurkan caranya tulang-tulang menghentikan. Bayu sedikit demi Bentar, Rudi. sedikit, menahan rasa ingin muntah DUG, melihat makhluk-makhluk tulang itu rusuk makin patah. dekat. Pak DUG, Usman menatap Dita dengan bahu cara remuk. yang membuat darah Dita membeku. DUG, tulang belakang Hanya hancur keturunan perempuan sepenuhnya. garis pertama penjaga ritual Teriakan yang Bayu bisa perlahan berubah menghentikannya. menjadi suara serak. Apa Lalu kaitannya senyap. dengan aku? Seru Dita. Asep berhenti menari. Mila menatap Dita dengan Lalu ia wajah perlahan pucat menoleh ke seperti arah yang kertas. lain. Seolah menunggu Dita, giliran korban kau- berikutnya. Kau bilang ibumu orang desa Dita ini merasa kan? Lututnya lemas. Kau Tapi lahir ia di memaksa Mekarsari berdiri. sebelum pindah. Pak Usman, Dita Kenapa merasa ini dunia terjadi? runtuh di atas kepala. Pak Usman gemetar. Kenangan ibunya, Wajahnya penuh yang rasa selalu bersalah melarangnya yang menua mendekati bertahun-tahun dalam satu Kini malam. terasa seperti potongan teka-teki Penari yang terlalu itu telat disusun. dulu penjaga gerbang antara dunia Jadi orang aku hidup harus dan apa? orang mati. Dita Dulu, menjerit. Di Bukit Ilalang, Pak Usman ada acara menjawab tari pelan, sakral setiap mengorbankan sesuatu yang tidak Tapi bisa kembali. saat perang desa, tari itu sebelum dihentikan Dita dan sempat para memahaminya penarinya dibantai maksudnya, prajurit yang tanah menyerbu. di bawah mereka pecah Suaranya seperti pecah. kaca. Arwah Dari celah-celahnya penarinya tidak pernah tenang. Tangan-tangan hitam muncul, mereka Lurus, mencari wadah, panjang, wadah hidup, dan dingin seperti logam mati. Dan kami menginjak makam mereka, mencengkeram kaki Mila, melanjutkan dengan suara menariknya. patah. Mila. Pak Usman menunduk. Dita memaki. Kalian membuka gerbangnya. Mila terseret masuk ke dalam Saat tanah mereka hingga hanya berbicara, tersisa bahunya. Rika berdiri terpaku. Tolong aku. Ia menatap keluar jendela. Tatapannya kosong. Dita mencoba menariknya. Dita menyadari Tetapi ada tangan sesuatu lain yang mengalir mengalir dari dari telinga telinga Rika. Lepaskan dia. Rudi Rika, dan Asep ikut menarik. Kamu tapi dengar gong aku? berdentang tepat di Tanya atas Dita. kepala mereka. Membuat Rika tubuh mereka tidak terpental menjawab. seperti boneka. Ia mulai tersenyum. Mila menatap Dita untuk terakhir kalinya. Senyum terlalu lebar hingga kulit pipinya Maaf, robek sedikit. Aku takut. Sarah memegang Lalu pundaknya. tanah menutup. Rika, hening, sadarlah. Dita jatuh berlutut. Terlambat. Suaranya Rika berjalan dengan gerakan aneh menuju Tidak. jendela. Mila, dan tanpa berhenti, ia Dita, menyelam keluar jendela. Sarah meletakkan tangan seperti di bahunya bahunya. didorong oleh sesuatu. Kita belum selesai. Dita menjerit. Dita menatap ke puncak Rika. bukit. Di Di luar, sana, para di tengah jenazah lingkaran penari api, sakral berbaris tanpa menunggu. Sosok yang mengenakan jubah putih Mereka lusuh. menangkap tubuh Rika dengan lembut. Siapa itu? Seperti penari Gumam menyambut Sarah. penari baru. Pak Usman Kemudian menghembuskan mereka napas menari panjang, bersama, menggerakkan tubuh Itu Rika pemimpin seperti ritual boneka yang yang seharusnya seharusnya tidak pernah dikendalikan ada. roh. Tulang-tulangnya Bu Sofia patah pernah setiap cerita. kali tubuhnya dipaksa mengikuti Leluhur gerakan yang yang tidak dikutuk. mungkin dilakukan manusia. Siluet itu mengangkat kedua tangannya. Bahu patah. Api naik ke langit Kret. seperti lidah iblis. Tulang leher retak. Desa Mekarsari bergetar kedua hebat. lengan putus. Dinding rumah-rumah Rika menari, runtuh seperti pasir. sampai Sampai tubuhnya tidak sanggup lagi. Di antara gemuruh itu, kemudian Suara-suara mereka lain terdengar. Tubuh Rika Tangis jatuh tak anak-anak. bernyawa di tanah. Bisikan perempuan. Para jenazah kemudian menatap rumah Teriakan itu. Mereka yang serempak. hilang. Mereka Dita, menginginkan kata lebih Pak banyak Usman, korban. Kalau kau tidak naik ke puncak itu gamelan sekarang, semakin keras. desa ini, semua orang seakan-akan hilang tanpa jejak. Dita merasakan berdiri sesuatu di perlahan. belakangnya. Wajahnya berlumur air Ia mata menoleh, dan debu. Dan melihat pemandangan ia paling tahu mengerikan satu malam hal. itu. Tidak Wajah ada penari jalan dari kembali. Bukit Ilalang muncul di tengah ruangan. Ia melihat sisa tanpa kelompoknya. Asep yang terluka, Hanya kepala, Rudi yang menggantung di udara, Sarah yang gemetar, senyum menganga sampai Bayu yang menunduk penuh penyesalan, mata hitam kosong, rambut Mila basah sudah hilang menjuntai hingga lantai. Kata Dita dengan suara pecah, kepala Dan itu aku tidak menatapnya. akan biarkan semuanya ikut hilang. Dita, bisiknya. Ia menguatkan langkahnya. Dita jatuh terduduk menuju puncak. Sarah memeluknya sambil Menuju menangis. ritual kuno. Tolong, menuju kehancuran hentikan, yang menunggu. Tolong. Dan dari belakang, Rudi berdiri paling depan, makhluk berkepala memegang rusa pisau itu yang mulai bahkan berlari tidak berarti berarti apa-apa di neraka seperti ini. Babak terakhir sudah dimulai. Pak Usman mundur ke sudut rumah. Angin malam di di desa putus Mekarsari asa. menggerus setiap sudut rumah Kita- yang telah ditinggalkan kita para tidak warga. bisa kabur. Sejak Dari suara-suara balik aneh itu dari muncul bukit ilalang ilalang turun penari, dan menari di antara disusun pohon dari asap bambu, hitam yang menggeliat tidak ada seperti satupun ular. lampu minyak yang berani menyala. Tubuh itu memanjang ke seluruh Desa ruangan. itu seolah menahan merayap napas di bersama dinding, para tokoh di yang kini plafon, terjebak dalam seolah malam rumah paling itu panjang adalah dalam panggung hidup tarinya. mereka. Dan Dita berjalan berjalan paling depan, ditemani Ia Mila, menari. Asep, gerakan Rudi, itu membuat rumah dan retak Sarah. lebih parah,
membuat lantai mereka pendek-pendek, jantung hidup, dada naik turun, membuat udara terkontaminasi aroma mereka tanah baru saja kuburan melarikan dan dupa diri dari terbakar. rumah Bu Sofia ketika sosok Tubuh hitam penari tak itu berkepala berputar menubruk cepat, dinding luar dan seperti sebuah banteng teriakan lapar. melengking pecah dari arah luar. Kini mereka menuju balai desa. Jenazah-jenazah di yang mana menari Pak di Usman halaman mengatakan mulai berlari bahwa ke rumah, kebenaran terakhir memecahkan ada semua di pintu sana. dan jendela sekaligus, Namun menyembur masuk langkah seperti mereka mulai banjir goyah kematian. ketika suara gamelan, Pukulan Rudi gong mengangkat berat, pisau, ritmis, dan Mila tidak menjerit manusiawi, panik. mulai terdengar dari Sarah arah bukit. memeluk Dita erat-erat. Gong itu terdengar Dan seperti Pak Usman panggilan. menutup mata, seolah Dan siap setiap mati. kali gong dipukul, tanah Malam Mekarsari itu, bergetar para bagai penari jantung kematian raksasa menyerbu yang rumah berdetak. Pak Usman seperti arak-arakan Ketika kiamat. mereka tiba di balai desa, Dan Dita tahu, pintu telah terbuka. tidak semua dari Di mereka dalam, akan keluar dari Pak rumah Usman itu berdiri di hidup-hidup. tengah ruangan. Angin malam di desa Mekarsari menggerus setiap sudut rumah yang telah ditinggalkan para warga. Sejak suara-suara aneh dari Bukit Ilalang turun dan menari di antara pohon bambu, tidak ada satupun lampu minyak yang berani menyala. Desa itu seolah menahan napas bersama para tokoh yang kini terjebak dalam malam paling panjang dalam hidup mereka. Dita berjalan paling depan, ditemani Mila, Asep, Rudi, dan Sarah. Napas mereka pendek-pendek, dada naik turun. Mereka baru saja melarikan diri dari rumah Bu Sofia ketika sosok hitam tak berkepala menubruk dinding luar seperti banteng lapar. Kini mereka menuju balai desa, di mana Pak Usman mengatakan bahwa kebenaran terakhir ada di sana. Namun, langkah mereka mulai goyah ketika suara gamelan, pukulan gong berat, ritmis, dan tidak manusiawi, mulai terdengar dari arah bukit. Gong itu terdengar seperti panggilan. Dan setiap kali gong dipukul, tanah Mekarsari bergetar bagai jantung raksasa yang berdetak. Ketika mereka tiba di balai desa, pintu telah terbuka. Di dalam, Pak Usman berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat, tetapi matanya tidak lagi normal. Pupilsnya memanjang seperti retakan kaca. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Sarah dengan suara bergetar. Pak Usman mengangkat tangannya, memperlihatkan telapak yang dipenuhi garis-garis hitam berputar membentuk spiral. "Ritual itu bukan untuk diputuskan," katanya. "Kalian terlambat. Seseorang dari kalian sudah memilih untuk mengkhianati." Dita tersentak. "Apa maksud Pak?" "Kami tidak. Seseorang di antara kalian, potongnya, sudah membuka jalan." Dan seakan menjawab tuduhan itu, pintu balai desa berderit pelan. Bayu masuk dengan langkah pelan, tangan gemetar, wajah penuh debu. Mila memekik kecil. "Bayu, kau kemana saja? Kami mencarimu." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Dita. "Maaf." Dita merasa perutnya dipukul dari dalam. "Maaf? Maaf kenapa?" Aku kasih mereka kunci gudang bukit." Rudi langsung meninju meja. "Kau gila, Bayu?" Bayu menunduk, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tak punya pilihan. Mereka bilang kalau aku menolak, mereka akan ambil nyawa semua warga desa. Mereka sudah ambil Andri, sudah ambil Rika." Nama itu membuat ruangan seakan mengecil. Andri hilang 2 malam lalu. Rika hilang pagi ini. Tidak ada yang menyangka Bayu akan menyerahkan kunci tempat terlarang itu, gudang yang menyimpan naskah tua dan pusaka yang selama ini dijaga keluarga kepala desa. Pak Usman menutup wajahnya. Gudang itu, tempat naskah ritual disegel. Kalau sudah dibuka, tanah kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Genteng balai desa jatuh satu persatu. Suara gong semakin dekat. Mereka berlari keluar balai desa, hanya untuk melihat pemandangan yang membuat kaki mereka lumpuh. Dari arah Bukit Ilalang, cahaya merah naik seperti matahari berdarah. Siluet-siluet hitam berjalan turun dari bukit. Tubuh mereka ramping, panjang, terlalu tinggi untuk manusia. Tangan mereka menjuntai sampai tanah. Kepala mereka, bukan kepala. Lebih mirip tengkorak rusa yang patah setengah, dengan tanduk terpuntir. Asep ingin berbalik, tetapi tanah tiba-tiba merekah di belakang mereka. "Kita terkunci," bisiknya.
Pak Ujang muncul dari balik kegelapan sambil menyeret Bu Sofia yang pingsan. Pak Usman, naskah itu, mereka pakai semua. Pak Usman tanpa putus asa. Kalau ritualnya selesai, desa Mekarsari akan hilang. Segalanya. Bilang saja caranya menghentikan, bentak Rudi, menahan rasa ingin muntah melihat makhluk-makhluk itu makin dekat. Pak Usman menatap Dita dengan cara yang membuat darah Dita membeku. Hanya keturunan perempuan garis pertama penjaga ritual yang bisa menghentikannya. Apa kaitannya dengan aku? Seru Dita. Mila menatap Dita dengan wajah pucat seperti kertas. Dita, kau bilang ibumu orang desa ini kan? Kau lahir di Mekarsari sebelum pindah. Dita merasa dunia runtuh di atas kepala. Kenangan ibunya, yang selalu melarangnya mendekati bukit, kini terasa seperti potongan teka-teki yang terlalu telat disusun. Jadi aku harus apa? Dita menjerit. Pak Usman menjawab pelan, mengorbankan sesuatu yang tidak bisa kembali. Sebelum Dita sempat memahami maksudnya, tanah di bawah mereka pecah seperti kaca. Dari celah-celahnya, tangan-tangan hitam muncul, kurus, panjang, dan dingin seperti logam mati. Mereka mencengkeram kaki Mila, menariknya. Mila. Dita memekik. Mila terseret masuk ke dalam tanah hingga hanya tersisa bahunya. Tolong aku. Dita. Dita mencoba menariknya, tetapi tangan-tangan lain menahan pinggangnya. Lepaskan dia. Rudi dan Asep ikut menarik, tapi gong berdentang tepat di atas kepala mereka, membuat tubuh mereka terpental seperti boneka. Mila menatap Dita untuk terakhir kalinya. Maaf, aku takut. Lalu tanah menutup. Hening. Dita jatuh berlutut. Suaranya pecah. Tidak. Mila. Dita, Sarah meletakkan tangan di bahunya. Kita belum selesai. Dita menatap ke puncak bukit. Di sana, di tengah lingkaran api, tampak sosok yang mengenakan jubah putih lusuh. Siapa itu? Gumam Sarah. Pak Usman menghembuskan napas panjang. Itu pemimpin ritual yang seharusnya tidak pernah ada. Bu Sofia pernah cerita. Leluhur yang dikutuk. Siluet itu mengangkat kedua tangannya. Api naik ke langit seperti lidah iblis. Desa Mekarsari bergetar hebat. Dinding rumah-rumah runtuh seperti pasir. Di antara gemuruh itu, suara-suara lain terdengar. Tangis anak-anak. Bisikan perempuan. Teriakan mereka yang hilang. Dita, kata Pak Usman, kalau kau tidak naik ke puncak itu sekarang, desa ini, semua orang, akan hilang tanpa jejak. Dita berdiri perlahan, wajahnya berlumur air mata dan debu. Ia tahu satu hal. Tidak ada jalan kembali. Ia melihat sisa kelompoknya, Asep yang terluka, Rudi yang pucat, Sarah yang gemetar, Bayu yang menunduk penuh penyesalan. Mila sudah hilang, kata Dita dengan suara pecah, dan aku tidak akan biarkan semuanya ikut hilang. Ia menguatkan langkahnya. Menuju puncak. Menuju ritual kuno. Menuju kehancuran yang menunggu. Dan dari belakang, makhluk-makhluk berkepala rusa itu mulai berlari mengikuti. Babak terakhir sudah dimulai. Angin subuh berhembus pelan di desa Mekarsari, tetapi bagi Dita dan yang tersisa, udara itu terasa seperti pisau dingin yang mengiris kulit. Matahari belum naik, namun langit sudah cukup terang untuk memperlihatkan sisa-sisa kehancuran semalam. Rumah-rumah warga berantakan. Pintu-pintu terbuka. Jendela pecah. Tanah penuh jejak kaki, bukan manusia, bukan pula hewan. Dan yang paling menakutkan, sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada teriakan orang memanggil keluarga, tidak ada kehidupan dari desa yang dulu ramai. Dita berjalan dengan langkah goyah, diikuti Sarah, Asep, dan Rudi. Mila tidak bersama mereka. Nama itu membuat dada Dita terasa sesak. Pak Usman berdiri di dekat pos ronda,
Tubuhnya tersandar pada pilar kayu, wajahnya kusut, rambutnya beruban seperti penuaan mendadak. Pak Ujang dan Bu Sofia, yang akhirnya sadar, juga duduk di dekatnya, tatapan mereka kosong, seperti orang yang kehilangan segalanya dalam semalam. "Pak," panggil Rudi pelan. "Warga lain, sudah ketemu?" Pak Usman menggeleng sangat pelan. "Belum. Tapi, kita sudah menyisir sampai pinggir sungai, sebagian besar jejak berhenti di sana." "Kemungkinan mereka lari?" tanya Sarah dengan harapan tipis. Pak Usman memejamkan mata. "Kalau lari, harusnya ada satu saja yang kembali." Tak ada yang bicara setelah itu. Asep menggigit bibir, menahan sesuatu yang terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. "Lalu, siapa yang bikin semua ini? Apa itu manusia?" Pak Usman menunduk lama, begitu lama hingga Dita berpikir ia tidak akan menjawab. "Entah," katanya akhirnya. "Makhluk yang kalian lihat, benda-benda yang bikin rumah-rumah rusak." Ia menatap mereka satu persatu. "Aku hanya tahu satu hal, di bukit itu, pernah ada sesuatu yang tidak boleh diganggu. Dan semalam, sepertinya batas yang sudah lama mati, terbangun lagi." Tapi ia tidak menyebut kata ritual, tidak bicara soal kutukan, seakan takut mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kengerian semalam kembali hidup. Mereka semua memilih menyimpannya dalam hati. Karena kengerian itu terlalu nyata, terlalu fisik, terlalu masuk akal untuk sekadar disebut tahayul. Saat matahari akhirnya naik, mereka memutuskan menyisir Bukit Ilalang. Bukan untuk mencari makhluk-makhluk itu, tapi untuk mencari orang-orang mereka. Dita berjalan di depan tanpa bicara. Sepanjang perjalanan, ia hanya menggenggam sesuatu di saku jaketnya, hair clip kecil milik Mila. Benda itu ditemukan jatuh di tanah, tepat di lokasi terakhir tempat Mila ditelan kegelapan. Satu-satunya tanda bahwa sahabatnya pernah ada. Saat mereka mencapai puncak bukit, pemandangan itu menghantam dada mereka seperti palu godam. Ilalang rebah, patah, seolah ada sesuatu yang berat berjalan keliling bukit sepanjang malam. Di tengah lingkaran ilalang itu, Sarah menjerit. Di sana, ditemukan kain seragam sekolah milik Rika, tercabik di satu sisi, penuh tanah dan bekas seretan. Di dekatnya, sepatu Andri, yang hanya satu, basah oleh embun dan darah kering. Rudi mengambil sepatu itu dengan tangan gemetar. Ini punya Andri." Asep memalingkan wajah, muntah. Sarah menutup mulut. Pak Usman terduduk. "Bukan cuma mereka," bisik Pak Ujang. "Lihat itu." Di bawah pohon besar di pinggir bukit, mereka menemukan lebih banyak barang. Tas kecil milik Bu Sofia. Syal milik Bayu. Satu gelang yang Dita tahu pasti adalah milik Mila, gelang plastik biru muda yang selalu ia pakai. Dita jatuh berlutut. Jari-jarinya menyentuh gelang itu seperti menyentuh tubuh Mila sendiri. Hening. Sakit. Tak ada kata-kata. Rudi berkata lirih, "Kenapa nggak ada tubuh?" Pak Usman menjawab dengan suara yang terputus-putus, "Karena mereka tidak mati di sini." Dita menatapnya, matanya merah oleh air mata dan kurang tidur. "Pak, Mila masih bisa selamat, kan? Mungkin terjebak di tempat lain, mungkin dia kabur, mungkin." Tidak ada yang menjawab. Karena dalam hati semua orang tahu. Jika seseorang diambil oleh yang semalam naik, maka orang itu tidak kembali. Entah hidup, entah mati. Tidak ada yang tahu. Dan itu justru lebih menakutkan daripada mayat itu sendiri. Hari berganti hampir tanpa terasa. Polisi datang siang harinya, menutup Bukit Ilalang, memasang garis kuning, dan membawa beberapa warga yang tersisa untuk diwawancarai. Tetapi semakin mereka bertanya, semakin sedikit jawaban yang masuk akal. Apa yang dilihat semalam tidak bisa dituangkan dalam laporan resmi. Makhluk tinggi dengan kepala rusak. Suara gamelan yang datang dari tanah. Tangan-tangan muncul dari ilalang.
Semua terdengar seperti halusinasi massal. Petugas hanya menulis, kemungkinan serangan satwa liar. Namun mereka yang menyaksikan semalam tahu. Bukan itu. Dan malam itu, ketika semua orang kembali ke rumah Pak Usman untuk berkumpul, Dita menangis diam-diam di kamarnya. Ia merasa Mila masih ada di luar sana. Entah di mana. Entah dalam kondisi apa. Yang jelas, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Sarah duduk di dekat jendela, menatap ke Bukit Ilalang dari kejauhan. Dita, besok kita harus pulang. Polisi bilang desa ini harus dikosongkan sementara. Dita mengangguk tanpa suara. Menurutmu, Mila masih hidup? Tanya Sarah pelan. Dita memejamkan mata. Entah. Air matanya jatuh lagi. Tapi aku tahu satu hal. Semalam, itu bukan mimpi buruk. Itu nyata. Dan yang nyata biasanya tidak selesai hanya dalam satu malam. Mereka meninggalkan desa Mekarsari 2 hari kemudian. Barisan mobil polisi dan ambulans berjalan pelan, membawa warga yang tersisa. Dita duduk di kursi belakang, menggenggam gelang biru Mila erat-erat. Ketika mobil melewati jalan terakhir menuju keluar desa, ia menatap ke arah belakang. Ke arah Bukit Ilalang. Tempat semuanya dimulai. Dan tempat semuanya berakhir. Atau belum berakhir. Sebab di kejauhan, ketika mobil mulai masuk tikungan dan bukit tertutup pepohonan, Dita melihat sesuatu. Di antara ilalang yang bergoyang pelan, seperti seseorang berdiri diam sambil menatap iring-iringan mereka. Sosok kecil. Tubuh setinggi Mila. Hanya siluet. Tak bergerak. Dita memejamkan mata, membuka lagi. Sosok itu hilang. Atau, memang tidak pernah ada. Namun satu hal pasti. Tidak semua yang hilang bisa kembali. Dan tidak semua yang kembali, masih sama seperti sebelumnya.